Alleen de keren, zeker in de tweede helft, dat we in dat momentum zaten, ja, dan was er weer een achterbal. Sepak bola bukan hanya soal menyerang, kadang seni bertahan yang kokoh lebih mematikan daripada serangan yang ganas. Dan malam itu di The Kuip, seorang bek asal Indonesia membuktikannya dengan gemilang. Nama Kelvin Verdonk mungkin tak sekencang sorotan pemain bintang lainnya. Namun ketiga laga Feyenoord versus NEC Nijmegen berakhir 0-0. Satu nama yang paling dibicarakan bukanlah striker yang gagal mencetak gol, melainkan sang bek yang membuat mereka mati kutu. Bahkan seorang legenda Belanda sekelas Robin van Persie pun tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Selepas laga, Van Persie yang kini menjadi pelatih Feyenoord langsung menghampiri Verdonk, menyalaminya dan mengucapkan pujiannya dengan tulus. Kelvin Verdonk yang biasanya menjadi bek kiri itu diturunkan di posisi yang berbeda. Pemain timnas Indonesia itu tampil sebagai bek tengah untuk NEC pada akhir pekan ini. Verdonk berduet dengan Bram Nuiting di jantung pertahanan NEC Nijmegen. Bermain sebagai bek tengah bukan hal asing bagi Verdonk. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, bek timnas Indonesia itu berhasil menunaikan tugas sebagai bek tengah. Di timnas Indonesia, Kelvin Verdonk juga kerap diturunkan sebagai bek tengah. Dalam permainan ini, Verdonk menunjukkan keterangannya dan kepandaiannya membaca permainan yang membuatnya semakin diandalkan di berbagai posisi. Dikutip dari Flashscore, Verdonk mendapatkan rating 7,2. Man of the match, laga ini adalah bek kiri NEC Nijmegen, Thomas Ouwejan dengan 7,8. Harts Moussa, valt daar wat makkelijk tussen 3-4 van de partij van Harts Moussa. Ik denk dat de bal wordt gespeeld door Hansko. Verdonk. Nu de bal voor, 4 mensen van Feyenoord in de 16, maar een stuk of 6-7. Sejak menit pertama, Feyenoord tampil ganas bak singa yang lapar. Mereka menyerang dari segala sisi, mencoba menembus pertahanan NEC Nijmegen yang dipimpin oleh Verdonk. Namun apa yang terjadi? Striker Feyenoord hanya bisa gigit jari. Sayap mereka mati kutu, umpan-umpan lambung tak ada gunanya. Kelvin Verdonk bermain dengan disiplin luar biasa, membaca setiap serangan lawan seperti buku terbuka. Tak peduli siapa yang mencoba melewatinya, entah itu winger cepat atau striker bertubuh besar, semuanya mental sebelum mencapai gawang. Hasilnya Feyenoord terpaksa pulang dengan kepala tertunduk, tak mampu mencetak satupun gol di kandang sendiri. Tak hanya sekali, Verdonk berulang kali memenangkan duel 1 lawan 1, mencegah bola di saat yang tepat, dan bahkan ikut membantu membangun serangan dari lini belakang. Inilah bek modern, tak hanya bisa bertahan tapi juga berperan dalam membangun permainan. Robin van Persie yang menjabat sebagai pelatih Feyenoord harus menerima kenyataan anak asuhnya gagal mencetak gol. Pasalnya Feyenoord sangat mendominasi jalannya laga. Tim tuan rumah menguasai bola lebih dari 70% dan melepaskan belasan tembakan. Sayang, tak ada gol sampai akhir laga. Selanjutnya Kelvin Verdonk dan kawan-kawan menyebabkan lini depan Feyenoord buntu. Ketika peluit panjang berbunyi, Robin van Persie langsung melangkah ke arah Verdonk. Tak ada emosi negatif, tak ada amarah, hanya respek dari seorang legenda kepada pemain yang telah tampil luar biasa. Beberapa media bahkan menangkap momen van Persie mengangguk-angguk sambil berbicara kepada Verdonk, seolah mengatakan, ini baru bek sejati. Dipuji oleh seorang legenda seperti Van Persie, tak semua pemain bisa mendapatkan kehormatan seperti ini. Sementara itu, Verdonk sendiri sejatinya punya koneksi dengan Van Persie. Keduanya pernah main bareng di Feyenoord. Kerjasama antara Verdonk dan Van Persie pernah terjadi dalam 10 pertandingan Feyenoord di Liga Belanda. Lalu 3 laga Piala KNVB dan 1 pertandingan di final Piala Johan Cruyff. Walau pernah jadi rekan tim, Kelvin Verdonk justru kini merusak momen debut Van Persie yang akhirnya menjabat sebagai pelatih tim senior Feyenoord. Kelvin Verdonk membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersinar di pentas Eropa. Tak perlu gimmick, tak perlu sensasi, cukup kerja keras, disiplin, dan performa di atas lapangan yang berbicara. Malam itu, Verdonk telah mengirimkan pesan keras kepada semua tim dari divisi. Jangan pernah remehkan bek asal Indonesia. Dan dengan performa seperti ini, bukan tak mungkin suatu hari nanti kita akan melihat Verdonk berseragam klub yang lebih besar atau bahkan bersaing di liga top Eropa lainnya. Hasil imbang itu membuat NEC Nijmegen berada di posisi ke-12 dengan mengumpulkan 26 poin. Poin itu didapatkan dari hasil 7 kemenangan, 5 imbang, dan 12 kali kekalahan.
Dalam laga terdekat di pentas Liga Belanda, NEC Nijmegen akan berjumpa Go Ahead Eagles. Laga itu akan dimainkan di Goverstadion pada 9 Maret 2025. Pertandingan berikutnya akan menjadi laga yang menarik bagi Verdong, karena bakal berhadapan dengan Go Ahead Eagles yang diperkuat calon pemain naturalisasi Dean James. Apalagi Dean James bisa menjadi pesaing Verdong di sektor kiri pertahanan jika bisa memperkuat tim senior pada Maret nanti. Sebatas informasi, Verdong baru akan kembali membela timnas Indonesia dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia periode Maret 2025. Mereka akan melawan Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Hij komt weer thuis bij de aftrap en zo zijn we begonnen aan deze editie van Feyenoord tegen NEC. 2 goals either side of half-time earned NEC a point. Dit is voor Hansko. NEC het achter spits Linsen toch wat handnieuwt. Het is redelijk eenvoudig te verdedigen voor inmiddels weer. Dus kan NEC verder. Dat waren ze toch wel van plan, had ik het idee. Verdonk. Oude Jan. Mal. Verdonk. Hansko. Galien, de training als hij voorbij moet laten gaan. De volgende wedstrijd. Pardon. Bal meenemen, Hansko. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.